Bayangkan kita bisa pergi bepergian ke planet lain dalam sebuah perjalanan yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Kedengarannya gila kan? Ya, mungkin itu tidak terlalu mengada-ada seperti yang kamu pikirkan. Para ilmuwan dan insinyur telah mempertimbangkan kemungkinan ini sejak lama. Dan baru-baru ini, sebuah penelitian baru menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa memberi makan astronot selama 6.300 tahun. Pasang sabuk pengaman dan mari kita cari tahu apa yang mereka pelajari. Pertama-tama, bagaimana cara kita bisa memberi makan orang di luar angkasa saat ini? Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau biasa disingkat ISS bisa tinggal di sana selama beberapa tahun. Dan mereka tidak bisa keluar begitu saja untuk makan. Jadi apa solusinya? Nah, para astronot ini harus bergantung pada makanan yang sudah dikemas dan dikeringkan untuk membuat mereka tetap hidup. Dan tidak, mereka tidak hanya makan es krim astronot sepanjang hari, meskipun itu sangat keren. Makanan ini direncanakan dengan cermat agar mereka mendapatkan nutrisi dan kalori yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan dan menjalankan tugas mereka selama di luar angkasa. Saat ini, para astronot ini mengkonsumsi sekitar 1,8 kg makanan kemasan per hari. Jadi, kalau kamu bosan dengan makanan yang biasa kamu makan, ingatlah bahwa setidaknya kamu nggak makan makanan yang sama selama berbulan-bulan dalam gravitasi nol. Tapi, para astronot ini baru tinggal di luar angkasa selama beberapa tahun. Selain itu, mereka masih sangat dekat dengan planet kita. Bagaimana dengan petualangan luar angkasa yang berlangsung lebih lama dari hidupmu? Ini tidak semudah sekedar mengemas beberapa roti lapis es krim saja. Disinilah kita menghadapi sejumlah masalah. Tantangan pertama adalah terbatasnya ruang yang tersedia untuk penyimpanan dan produksi makanan. Metode penyimpanan makanan yang biasa kita gunakan, seperti makanan kering dan makanan kemasan, tidak terlalu praktis untuk perjalanan antariksa jangka panjang. Coba bayangkan berapa banyak stoples yang harus kita simpan untuk makan selama berabad-abad. Belum lagi, setelah bertahun-tahun, vitamin dalam makanan-makanan ini akan menghilang. Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk menanam dan memproduksi makanan. Untuk bertahan hidup di pesawat ruang angkasa tertutup, kita perlu mendaur ulang nutrisi dan sumber daya seperti air dan limbah. Jadi, metode pertanian tradisional seperti menggunakan tanah dan air dalam jumlah besar tidak akan membantu kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, para perintis antariksa, jawabannya mungkin adalah bercocok tanam di luar angkasa. Itu benar, teman-teman. Kita harus membuat sistem yang mandiri. Para astronot di masa depan bisa saja menanam makanan segar sendiri, beternak, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kita juga bisa menggunakan teknik pertanian tradisional untuk menghasilkan ikan, susu, dan madu. Hal ini tidak hanya akan memberikan perubahan yang lezat dari yang cuma makanan biasa, tapi juga akan membantu mendaur ulang nutrisi, menghasilkan oksigen, dan memurnikan udara. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, sebagai contoh, bagaimana kita menanam tanaman dalam gravitasi mikro, dan bagaimana kita memastikan sistem ini tetap mandiri dalam jangka waktu yang lama, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memasukkan semua itu ke dalam tempat yang sempit di pesawat ruang angkasa. Sebenarnya ada solusi yang mungkin untuk masalah terakhir. Salah satu cara untuk memaksimalkan penggunaan ruang adalah melalui penggunaan aeroponik. Ini adalah metode menanam tanaman yang dapat tumbuh tanpa tanah. Dengan menggunakan aeroponik, kita bisa memaksimalkan penggunaan ruang yang terbatas. Lumayan keren kan? Kita tahu memberi makan astronot tidak sesederhana mengemas makan siang dan pergi ke luar angkasa. Tapi kabar baiknya, kita sudah mulai menguji coba sistem mandiri ini. Ada rumah kaca di ISS yang disebut LADA. Rumah kaca ini digunakan untuk menanam tanaman dalam gravitasi mikro sejak tahun 2002. Di rumah kaca ini, para astronot dapat menanam produk segar dan rempah-rempah untuk menambah variasi makanan. Selain itu, rumah kaca ini juga membantu mendaur ulang nutrisi dan memurnikan udara, sehingga membantu menciptakan sistem ekologi yang tertutup. Pada dasarnya, ini seperti oasis kecil di luar angkasa. Jadi, saat ini kami sedang mengujinya untuk melihat apakah sistem ini bisa digunakan
untuk menopang kru dalam perjalanan jauh. Sekarang kita tahu kalau planet-planet di luar tata surya sangat jauh dari kita. Jadi, berapa tahun sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan seperti itu? Eksoplanet terdekat dengan kita dinamai Proxima Centauri b. Eksoplanet atau planet di luar tata surya ini mengorbit bintang Proxima Centauri. Planet ini istimewa bukan hanya karena jaraknya yang hanya 4,2 tahun cahaya dari kita, tapi juga karena planet ini berada di zona Like Huni bintangnya. Dengan kata lain, planet ini berpotensi memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Para ilmuwan bahkan menduga ada air dalam bentuk cair di permukaan planet ini, yang kita ketahui merupakan bahan utama bagi kehidupan. Tidak heran jika kita ingin mengunjungi tempat ini suatu hari nanti. Tapi masalahnya dibutuhkan waktu sekitar 6.300 tahun untuk sampai ke sana dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi, meskipun planet ini adalah planet yang paling dekat, perjalanan ke sana cukup jauh, bukan cuma sekedar lompatan kecil. Namun mari kita bayangkan kita memutuskan untuk pergi ke sana sekarang. Kita masih punya ribuan tahun ke depan. Bagaimana kita akan berevolusi dan bertahan hidup di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas? Dan tentu saja, bagaimana kita memberi makan begitu banyak orang, terlebih karena pesawat ini akan digunakan untuk beberapa generasi? Itulah pertanyaan yang membingungkan beberapa astronom Eropa. Frédéric Marin, ilmuwan di Astronomical Observatory of Strasbourg di Prancis, dan timnya memutuskan untuk melakukan penelitian tentang topik ini. Untuk menjawab pertanyaan kita, Marin dan rekan-rekannya menggunakan kode numerik yang disebut Heritage. Ini adalah alat yang cukup menarik, hanya ada satu-satunya. Ini adalah kode program yang berfokus pada pesawat ruang angkasa multigenerasi. Kode ini menggunakan banyak data ilmiah dan menyelidiki kelayakan matematis, biologis, demografis, dan statistiknya. Pertama-tama mereka menghitung asupan kalori tahunan para kru di kapal. Kemudian mereka membandingkannya dengan standar pertanian modern. Hasilnya, ternyata untuk memberi makan sekitar 500 pemakan daging, kita membutuhkan sekitar 0,5 km persegi lahan pertanian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hal-hal seperti buah-buahan, sayuran, tepung, mentega, dan gula akan diproduksi dengan menggunakan aeroponik, yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dan peternakan biasa akan menghasilkan daging, ikan, madu, dan produk susu. Dan itu bagus. Hasil penelitian ini selaras dengan perkiraan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, ini semua memperhitungkan aeroponik dan gravitasi mikro. Tapi beberapa ilmuwan percaya bahwa kita akan membutuhkan lebih sedikit ruang. Menurut Mike Dixon, seorang peneliti independen di University of Guelph di Kanada, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jika semua pelancong luar angkasa ini adalah vegetarian, mereka hanya membutuhkan sekitar 8 kaki persegi lahan per orang. Ini akan mencakup hal-hal seperti daur ulang air, produksi oksigen, dan sebagainya. Jadi, jika kita tidak makan daging, kita bisa menggunakan lebih sedikit tempat dan tetap mempertahankan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Ide ini dilanjutkan oleh Briardo Lorente, ahli biologi sintetis di Macquarie University di Australia. Dia mencatat bahwa di masa depan kemungkinan besar kita akan menanam makanan dengan bantuan mikroba. Kita sudah secara bertahap mengganti produk daging hewan dengan makanan yang diproduksi oleh mikroba. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan daging yang lezat dan tidak perlu repot-repot memelihara ternak. Namun, luas lahan bukanlah satu-satunya masalah yang harus kita hadapi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa tanaman tumbuh lebih lambat di luar angkasa. Kita bisa mensimulasikan hal-hal seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Tapi gravitasi dan radiasi jauh lebih rumit. Kita harus mempelajari hal-hal ini dalam waktu yang lama untuk mengatasinya. Selain itu, studi baru ini tidak membahas masalah yang paling penting, yaitu air. Kita sedikit banyak sudah memahami cara memberi makan para astronot, tapi bagaimana dengan minum? Kita harus membuat sistem sirkulasi air yang stabil di dalam pesawat ruang angkasa. Marin dan timnya berencana untuk mengatasi masalah ini di masa depan. Mereka akan menggunakan kode yang sama, Heritage, untuk mencari tahu bagaimana caranya agar seluruh kru tetap terhidrasi selama berabad-abad. Bagaimanapun, sepertinya perjalanan antar galaksi tidak sefantastis dulu.
Tentu saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti kita benar-benar bisa menanam tomat di luar angkasa.